Kita melanjutkan kembali bahasan kita masih dalam fadilah Jumat dan amalan-amalan yang disunnahkan, yang sunnah untuk diamalkan pada hari dan malam Jumat. Wa qala radhiyallahu ankum nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala Rawahu Ahmad an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini saya ngulang sedikit ya. Mathalul ladzina yatakallamuna yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu mathalul himari yahmilu asfara wal ladzi yaqulu lahu amsit la jum'atalah. Kata Kanjeng Nabi, perumpamaan orang-orang yang berbicara pada hari Jumat, ngomong mulu, ngobrol gitu ya. Dan itu kita sudah ada di masjid ya, sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali, bahwa masjid kita ini bukan hanya saja bangunan yang berbentuk masjidnya, bahkan parkirannya juga termasuk dalam masjid. Sudah masjid itu. Jadi apabila kita datang ke masjid hari Jumat, ketika masuk ke dalam parkiran masjid itu, Anur kan jelas ya, karena memang dikurung dengan pagar. Berarti kita sudah masuk ke dalam masjid. Kita sudah Jumat tuh. Hadir Jumat. Kalau hadir Jumat fala yatakallam. Wa man yatakallam faqad lagha. Di sini kata Kanjeng Nabi, perumpamaan orang yang berbicara, ngobrol pada hari Jumat, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam lagi khutbah. Kan biasanya gitu ya, begitu imam khutbah ngantuk datang, pengennya ngomong mulu ya. Sedangkan imam lagi khutbah, mathalul himar yahmilu asfara, itu sama seperti himar yang membawa asfar, lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab. Kita mau ngaji nih, cuman kalau yang ngaji orang kan hasil, tapi kalau yang ngaji himar hasil nggak? Gitu. Artinya apa? Ya artinya kita sia-sia bener tuh Jumatan. Ya banget sih enggak, karena masih dapat iskotul wujubnya, menggugurkan kewajibannya sih dapat, tapi pahalanya kan itu yang dimaksud. Sedangkan hadir Jumat itu bukan cuma iskotul wujub yang kita harapkan dari Allah, tapi juga pahala dan ganjarannya gitu ya. Nah, kita datang ke masjid, apalagi pas lempengan lagi udah azan, sedang khutbah, udah meneng ya, sibukkan diri kita untuk melaksanakan atau untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan maslahat Jumat gitu. Walladzi yaqulu lahu ansit, sedangkan orang yang mengingatkan kepada orang yang lagi ngobrol tadi itu ansit, hei diam, ansit, diam mulu, jangan ngomong mulu, lagi khutbah tuh ya kan, la Jum'atalah katanya. Sama, nggak dapat tidak ada Jumat baginya, artinya pahala Jumatnya hilang. Tujuannya baik ya. Sama karena sama dengan yang ngomong juga. Makanya kalau lagi ngomong, ada yang ngomong udah dibiar aja. Ya udah diem lu. Ya sama lu nambahin berisik. Gitu ya. Ya, jadi kata Kanjeng Nabi, perumpamaan orang yang berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Sama seperti himar yang membawa kitab. Ya, kitabnya sih luar biasa, tapi yang berhubung yang bawanya himar nggak ada manfaatnya. Nah, begitupun juga orang yang mengingatkan atau yang berkata kepada orang yang sedang ngobrol tadi, diam, uskut, ansit, dengerin tuh. Nah, sama juga nggak dapat Jumat. Kalau begini mah nggak habis gerakan lah. Kalau gerakan gimana? Sama nggak? Ya, gerakan mengapa apa isyarat ya. Cuman jangan yang mufrid juga. Jangan yang mufrid. Sama juga.
Atau sama, karena berbicara di gerakan yang terlalu banyak juga sama juga artinya, karena kita menghilangkan konsentrasi kita mendengarkan khutbah. Ya paling kalau deket mah ya kita pegang ya, pegang gitu ya, jangan yang mufrid yang Atau didadahin lagi. ya. Ini juga gimana? Kelepasan. Gak ada. Lebih parah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Mu'adz bin Anas. Ya. Lalu hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Anas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub, memakai habwah sedangkan imam sedang khutbah. Habwah itu yang kalau orang Arab itu suka dililit ini dengkul begini tuh. Ya, mungkin pernah lihat habaib atau ya habib-habib besar itu suka bawa yang hijau. Ada sorban, ada yang hijau gitu selebar gini itu. Itu namanya habwah. Habwah itu fungsinya buat diiketin di badan gini nih. Jadi fungsinya begitu tuh. Buat nyantai sebenarnya begitu jadinya. Cuman diketin, bukan pakai tangan. Kalau kita gini pakai tangan. Ini pakai habwah. Ya, kayak apa namanya? Kayak selendang. Ya. Namanya habwah. Tuh, begitu aja nggak boleh. Walaupun kita isgho, walaupun kita konsentrasi mendengarkan imam, tapi kita pakai habwah, kata kanjeng Nabi nggak boleh. Dilarang oleh kanjeng Nabi. Ya, apalagi sampai ngobrol, apalagi sampai ngomong. Illa kecuali kalau berbicara sesuatu yang berkaitan dengan masalah khutbah. Misalnya imam sedang doa ya kita aminin. Ya kan, amin. Atau imam khutbah khatib bilang, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya kita jawab, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad." Gitu ya. Ya. Tetapi selain itu jangan, nggak perlu. Misalnya kan kalau di kita mah kan khutbah tuh khatib itu macam-macam. Ada yang seperti orator misalnya merdeka gitu, merdeka, ya nggak perlu. Ya, makanya ini pentingnya pentingnya taklim tentang khutbah itu karena berbeda dengan ceramah. Khutbah itu asasnya adalah harus yang apa namanya, yang khidmat gitu. Jadi jangan yang mengundang tawa, apalagi berbicara tentang politik, berbicara tentang, nggak perlu yang begitu-gitu. Ya, berbicaranya hanya tentang kemaslahatan umat. Ya, ilmu-ilmu yang perlu disampaikan. Itu penting tuh. Atau mengingatkan, misalnya kalau ada bencana, mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena memang wasiat dalam khutbah itu kan wasiatnya wasiat takwa, tidak ada yang berkaitan dengan duniawi. Misalnya kalau di khutbah menjelang pilkades, ngomongin kades misalnya itu. Nah, walaupun sesuai dengan tema gitu ya, karena menjelang seperti, tapi tidak, dalam khutbah itu nggak layak, ya. Bahkan itu bisa menghilangkan fadilah dari khutbah itu sendiri. Lalu yang berikutnya Ibnu Abi Syaibah an Ka'ab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Ka'ab. Qala Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ati. Kata Kanjeng Nabi, sedekah pada hari Jumat pahalanya dilipat gandakan. Ya, sedekah pada hari Jumat. Bayangkan tuh ya. Kan kata dai kondang itu sedekah satu itu bisa diganti dengan 10. Bagaimana kalau hari Jumat? Ya. Kalau sedekah biasa aja pada hari-hari biasa aja 1 dibalas 10, bagaimana kalau hari Jumat? Ya. Sebab kata Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tudha'afu yaumal jum'ah. Dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat. Ya minimal nyiapin buat kotak amal lah begitu. Ya. Sedekah mah kemana aja. Ya minimal kalau nggak sempat kemana-mana ya ke kotak amal. Wabnu Zanjawih
Anil Musayyib bin Rafi. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ibnu Zanjawi dari Musayyib bin Rafi. Qala, Rasulullah bersabda, man amila khairan fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang beramal baik pada hari Jumat, du'ifa lahu bi asyri ad'afin fi sairil ayyam. Maka Allah lipat gandakan baginya dengan 10 kali lipat pada hari-hari, seluruh hari. Ya, berarti kalau misalnya pada hari-hari biasa satu dilipat gandakan menjadi 10, maka pada hari Jumat dikalikan 10. Ya, jadi 10 daripada hari-hari biasa. Tuh. Bandingannya kalau kita beramal baik apapun itu yang dilakukan pada hari Jumat. Wa man amila syarran famithlu dzalik. Nah, karena perbuatan baik dibalasnya dengan 10 kali lipat dari hari-hari biasanya, maka begitu juga perbuatan buruk. Ya, kalau perbuatan buruk nih, man hamma sunnatan sayyi'atan gitu ya. Barang siapa yang mau kepengen melakukan atau ada niat untuk melakukan perbuatan buruk, kalau niat doang kata Kanjeng Nabi belum dicatat sebagai suatu dosa, belum. Kalau baru niat doang. Tapi kalau melakukan maka dicatatlah 10. Dicatatlah 1. Berbeda dengan kebaikan. Kebaikan niat doang udah dapat 1. Dilakukan dapat 10. Nah, tetapi pada hari Jumat beda. Ya, karena kebaikan dilipat gandakan 10 dari hari biasa, maka juga keburukan pun dosanya juga berkali lipat, berlipat ganda pada hari Jumat. Jadi Bang Goni atur lagi jangan hari Jumat tinggal lancongnya nih, ya kan? Karena dosanya berlipat ganda. Gitu. Atur jadwal lagi tuh. Wal Baihaqi an Abi Sa'id. Lalu hadis berikutnya dari Imam Al-Baihaqi dari Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, man qara'a suratal kahfi lailatal Jum'at. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu ma bainahu wa bainal bait wa baina baitil atiq. Ya. Barang siapa yang membaca surat Kahfi, maka akan bersinar baginya, ia akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala ma bainahu wa bainal baitil atiq, antara dirinya dengan Baitul Atiq yang ada di langit. Jadi memancar cahaya dari dirinya sampai ke Baitul Atiq bagi orang yang membaca suratul Kahfi. Ya. Nah, tapi juga jangan menjadikan kayak orang-orang Wahabi gitu ya. Katanya yang baca mana surat Yasin dalilnya? Surat Kahfi malam Jumat itu. Nah, tidak menafikan itu juga. Karena semua surat terutama juga Yasin juga fadilahnya besar. Ya. Fadilahnya besar. Ya kalau bisa mah jangan tidak pakai ngomong gitu. Bacalah surat-surat penting pada hari Jumat, surat Yasin. Surat Kahfi kan panjang, daripada surat Kahfi kagak, surat Yasin kagak, nggak dapat semua muah. Gitu ya. Ya, Kahfi panjang. Ya bagi yang sudah lancar mungkin setengah jam kelar. Nah, bagi yang belum lancar nutur 1 jam nggak kelar-kelar. Ya. Belentongan lagi. Ya. Udah dipandu sama YouTube aja nggak apa. Dipandu sama YouTube aja masih salah. Nah, repot tuh, lama jadinya. Ya, yang paling tidak surat-surat yang bisa, yang surat-surat yang pilihan itu dibaca gitu ya. Terutama suratul Kahfi. Wa huwa an Abi Hurairah, juga dari Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, man qara'a lailatal jum'ati hamim, barang siapa yang membaca pada malam Jumat nih surat Hamim. Berarti Hamim ini yang sajadah itu ya. Kemudian Ad-Dukhan ya. Wa Yasin, tuh ada Yasin tuh.
Nah, jadi yang ngomongin katanya Yasin nggak ada dalil segala macam ada. Ya. Asbaha maghfuran lah. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca surat Hamim, surat Ad-Dukhan sama surat Yasin, maka masuk waktu pagi dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asbaha maghfuran. Masuk waktu pagi kita sudah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada beberapa surat juga yang pendek, Ad-Dukhan juga pendek, Hamim juga pendek, ya. Yasin, nah masih panjangan Yasin dengan surat yang tadi mah. Wa Ibnu Zanjawih an Wahab ibni Munabbih. Yang berikutnya dari Imam Ibnu Zanjawih dari Wahab ibnu Munabbih, Rasulullah bersabda, man qara'a lailatul jum'ati suratal baqarati wa ali imran. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, Kahfi aja panjang apalagi Al-Baqarah. Ya, 2,5 juz kali. Ya. Wa Ali Imran dan surat Ali Imran. Kana lahu nuran ma baina ghariban wa ajiban. Maka baginya cahaya yang memancar katanya. Antara gharib, antara arsy, gharib itu arsy, wa ajiban dan lapis bumi lapis paling bawah. Dari arsy sampai ke bumi paling bawah itu cahaya yang Allah berikan bagi orang yang membaca suratul Baqarah sama surat Ali Imran pada hari Jumat, malam Jumat tuh ya. Surat itu dibaca. Ya surat itu. Ya jadi sebetulnya kalau kita lihat ini banyak juga ya maksudnya dalil-dalil tentang kesunahan membaca surat-surat dalam Al-Quran itu. Tidak hanya surat Kahfi saja, tidak surat Toha saja, tidak surat yang tadi kita baca, Al-Baqarah, Ali Imran aja ada nih ya kesunahannya. Ini juga tidak menafikan bahwa pada hari-hari yang lain sunnah, bukan. Ya. Baca Quran mah pada hari yang mana juga boleh. Baca Yasin pada hari dan waktu kapan saja boleh. Tapi pada hari Jumat lebih dianjurkan lagi. Gitu ya. Pada hari Jumat lebih dianjurkan lagi. Tu wa ghariban ay al-arsyu. Gharib itu maknanya arsy gitu. Wa ajiban ay asfalal aradin. Sedangkan ajib tadi adalah lapis bumi yang paling bawah. Wa Ibnu Mardawih an Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum bi suratin mala'at 'azamatuha ma baina samai wal ardh. Maukah kalian aku kasih tahu tentang sebuah surat yang pahalanya sangat agung katanya, ya, memenuhi langit dan bumi. Saking agungnya pahala yang Allah berikan, itu pahalanya katanya mala'at ma baina sama wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Walikatibiha, begitu juga bagi orang yang menulisnya, ya. Bagi orang yang membacanya, juga bagi orang yang menulisnya. Mau nggak kata Kanjeng Nabi saya kasih tahu ada sebuah surat yang pahalanya itu, keagungannya itu memenuhi antara langit dan bumi. Walikatibiha minal ajri mithla dzalik. Begitu juga bagi orang yang menulisnya sama pahalanya. Wa man qara'aha yaumal jum'ati ghufiralah. Dan barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, ghufiralah ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra ziyadatan salasata ayyam. Dan barang siapa yang membacanya pada hari Jumat katanya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Ditambah dengan 3 hari. Itu berarti 10 hari Allah ampuni dosa-dosanya. Wa man qara'al khamsal awakhir, dan barang siapa yang membaca
5 ayat terakhir minha dari surat tersebut, itu surat Kahfi yang dimaksud. Ya. Inda naumihi, ketika hendak menjelang tidur, mau tidur nih, baca 5 ayat. Atau di sini tuh hadisnya tuh saya masih belum yakin sebetulnya ya. Di sini hadisnya khamsal awakhir, ada yang bilang khumusil, man qara'al khumusal awakhir. Beda kalau khamsa mah 5 ayat berarti 5 ayat terakhir. Kalau humus berarti 1/5, 1/5 terakhir. Nah surat Kahfi itu ada 110 ayat. Kalau 1/5 berarti 25 ayat. Berarti kalau 1/5 22 ayat. Kalau 1/5 gitu. Ya, jadi barang siapa yang membaca 5 ayat atau 1/5 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, berarti 22 ayat yang terakhir, ketika mau tidur katanya ba'atsahullahu al-laila sya'a, maka Allah akan membangunkannya pada waktu yang kamu kehendaki, yang dia kehendaki. Ya. Jadi kalau kita pengen bangun malam nih, pengen bangun malam jam berapa kita pengen bangun? Nah, baca dulu surat Al-Kahfi. Ya, 22 ayat, atau yang paling tidak, kalau yang paling ngambil yang gampang, mana yang paling gampang, 5 ayat terakhir menjelang kita tidur, tuh maka Allah akan bangunkan pada malam tersebut di waktu yang kita kehendaki. Ya Allah, pengen bangun jam 2, bangun jam 2. Cuma jangan kencing doang. Tidur lagi. Tidur jam 2. Nonton bola. Ya. Wad-Darimi an Makhul. Hadis berikutnya dari Imam Ad-Darimi an Makhul, dari Makhul, man qara'a surat Ali Imran yaumal jum'ati, barang siapa yang membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, salat alaihil malaikatu ilal lail. Barang siapa yang membaca surat Ali Imran hari Jumat, berarti siang kalau hari, maka katanya salat alaihil malaikatu, maka para malaikat akan membacakan selawat kepadanya sampai malam. Kalau dari siang berarti sampai malam kita dibacakan salawat oleh malaikat. Artinya kita didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doanya malaikat mustahil tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Ali Imran tuh. Ya, 1,5 juz kira-kira begitu. Wahwa an Ka'ab. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Ka'ab, Rasulullah bersabda, iqra'u surat Hud yaumal Jum'at. Kalau tadi surat Yasin sudah, ya surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, sekarang surat Hud. Bacalah oleh kamu sekalian surat Hud yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Tuh ya. Berarti surat Hud juga di salah satu surat yang disunnahkan, dianjurkan pada hari Jumat. Wa Tabrani an Abi Umamah. Lalu berhadis berikutnya dari Imam At-Tabrani dari Abi Umamah, man qara'a Hamim, barang siapa yang membaca surat Hamim, Ad-Dukhan, juga surat Ad-Dukhan fi lailati Jum'atin, pada malam Jumat, au yaumi Jum'atin, atau pada hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Tuh, kalau dibangunkan rumah di surga, mustahil kita nggak masuk surga. Rumahnya udah disiapin sih. Ya. Wabnu Abi Syaibah min Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ibnu Abi Syaibah dari Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anha, man qara'a ba'dal jum'ati. Nah, kalau tadi kan hari Jumat, malam Jumat, sekarang kalau membaca setelah Jumat. Barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat Fatihatul Kitab, suratul Fatihah. Oh. Habis assalamualaikum baca suratul Fatihah. Kemudian qul huwallahu ahad. Berapa?
Qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sab'a marrat. 7 kali. Nah, atau yang disebut sebagai musabbihat. 7 kali 7 kali berarti Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas juga 7 kali, gitu ya. Hufidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka ia akan dijaga oleh Allah antara dirinya, antara Jumat tersebut sampai dengan Jumat yang berikutnya, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin dha'ifatin, lalu ada sebuah hadis dalam riwayat yang dhaif. Rasulullah bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Tuh ya. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, juga dosa-dosa yang akan datang. Walaupun ini hadisnya hadis dhaif, tapi ya kalau kata guru-guru saya, hadis-hadis dhaif itu kan boleh kita jadikan sebagai fadilatul amal. Ya, tambahan amal. Kenapa katanya para ulama kita kalau hadis dhaif masih bisa diamalkan menurut ulama kita ya, selama tidak berkaitan dengan hukum. Karena gini, yang meriwayatkan hadis yang penting bukan hadis palsu ya. Hadis palsu kan hadis bikinan orang. Kalau dhaif itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi walaupun riwayatnya dhaifah. Riwayat dhaifah itu begini. Kenapa riwayatnya dhaif? Pertama, bisa jadi karena ada kurangnya hafalan dari salah satu perawi, kurang kuat hafalannya, ada salah satu illat, atau misalnya ada putus sanad. Misalnya gini, dari tabiin langsung menyebutkan Rasulullah, sahabat nggak disebut, atau dari tabiinnya nggak disebut, ada putus rangkaiannya ada yang putus. Nah, juga itu bisa jadi salah satu penyebab hadis itu dianggap dhaif. Atau misalnya redaksinya, ya, redaksi tumatannya hadisnya itu keterangannya yang dianggap kurang masuk akal misalnya, juga bisa dijadikan sebagai hadis dhaif. Tapi kan hadis-hadis yang dhaif ini sampai kepada kita juga yang meriwayatkannya tentu para ulama kan. Karena gini, kalau tukang parkir misalnya, atau misalnya paugah di jalan meriwayatkan hadis, ya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya, nggak lagi ngajar misalnya begini jalan, tentu ulama yang menerima juga sanksi, tentu tidak akan diceritakan sama dia, ya. Artinya hadis ini sampai kepada kita ini kan diriwayatkan oleh para ulama-ulama juga, guru-guru juga, walaupun di antara guru tersebut ada yang misalnya terkenal, wah si guru Fulan kadang-kadang suka goroh juga tuh dia, nah gitu misalnya. Dan ingat ya, kadang-kadang katanya goroh atau disebut dengan pendustanya seorang perawi, karena ada banyak keterangan kalau kita manggil hewan begini, kur, misalnya manggil ayam gitu, padahal di tangannya nggak ada mempan, dianggap pembohong. Ya, artinya bisa dijadikan sebagai ilat bahwa dia itu meriwayatkan hadis kurang sikoh gitu, kurang terpercaya, juga bisa melemahkan hadis yang diriwayatkannya. Itu artinya apa? Makanya ulama-ulama kita masih pakai itu hadis dhaif, karena kan yang datang kepada kita itu melewati para ulama juga, para kiai, para guru, para ustadz mungkin begitu. Ya, sehingga ulama kita sepakat, ya, Ahlussunnah wal Jamaah masih menggunakan, artinya masih bisa dipakai itu hadis dhaif selagi tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Misalnya namanya fadilatul amal itu, misalnya ada hadis misalnya nih, bacalah selawat pada hari Jumat 10 kali selawat maka Allah akan membangunkan surga, bangunkan rumah di surga. Misalnya begitu tuh. Misal ini mah. Ada hadis dhaif ya kita pakai. Kayak tadi di sini, hadis dhaif ya kita pakai barangkali memang betul dari Kanjeng Nabi. Ya. Ya, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu juga yang akan datang. Ya barang siapa tahu kan gitu.
Toh itu tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram. Wa utiya minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wal yaumil akhir. Selain diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang, kata Kanjeng Nabi juga utiya minal ajri, maka dia akan diberi pahala bi'adadi kulli man amana billahi wal yaumil akhir, sejumlah orang-orang, setiap orang yang beriman kepada Allah juga kepada hari akhir. Tuh, berapa banyak orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka pahalanya diberikan kepada kita. Tuh, bagi orang yang membaca musabbihat setelah sholat Jumat. Ya. Ya langsung kabur aja. Timbang Fatihah Al-Ikhlas lo kan dari kecil ngaji gak hafal. Ya. Al-Ikhlas. Kali surat Al-Baqarah mah jangankan 7 kali, sekali aja udah ngap. Gitu ya. Buru-buru menjangkrik. Terus filmnya habis. Hadis yang berikutnya dari Imam Ibnu Sunni, an Anasin dari Anas, man qala sabihata yaumal jum'ati. Man qala sabihata yaumil jum'ati. Barang siapa yang membaca pada pagi hari Jumat, qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh. Ya, membaca di waktu pagi sebelum sholat subuh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah samarat 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Tuh, banyak enggak itu? Dikit banget kan ya? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali sebelum sholat subuh. Nah, saya mah gak pernah baca Ustaz. Nah, sholat subuhnya Dirambut sholat duha. Ya. Apa kata Kanjeng Nabi? Ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tuh. Cuman gitu doang tuh, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali tuh. Ya. Jarang nemu waktunya tuh ya. Hah? Jarang nemu waktunya. Bukan pakai spion. Wahwa Ibnu Abbas, ya. Wahwa an Ibnu Abbas. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ibnu Abbas, ya. Man qala ba'da ma yaqdil jumu'ata. Nah, barang siapa yang membaca setelah selesai salat Jumat. Oh, kalau tadi kan musabbihat ya, 7 kali, ini juga tambahan lagi nih. Barang siapa yang membaca setelah salat Jumat, subhanallahil azim wa bihamdi. Apa gitu? Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali aja. 100 kali. Ghafarallahu ta'ala lahu mi'ata alfi dzambin wali walidayhi arba'atan wa ishrina alfi dzambin. Tuh ya. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah akan mengampuni 100.000 dosa baginya, dan juga dosa orang tuanya sebanyak 24.000 dosa orang tuanya. Ya. Berarti bukan cuma doain kita tuh kalau kita baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa bihamdi, astagfirullahaladzim wa bihamdi. Tuh, itu bukan cuma doain kita tapi juga doain orang tua. 100.000 dosa kita akan diampuni, juga 24.000 dosa orang tua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali setelah sholat Jumat.
Berarti tadi baca musabihat dulu 7 kali, ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali 7 kali, baru ini. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi sebanyak 100 kali. Setelah sholat Jumat nih. Kalau di malamnya Ya, ini sholat Jumat. Ini waktunya jelas. Ba'da sholatul Jumat ya, ba'da ma yakdil Jum'ah. Setelah selesai sholat Jumat. Ya kalau habis musabihat kebelet mah sambil jalan pulang tuh. Puterin tas be. Sambil jalan, ya. Ya bagusnya sih duduk, ya. Namanya mah kalau afdolnya mah tentu duduk dengan posisi yang khidmat. Tetapi kalau misalnya buru-buru segala macam ya jangan ditinggalin. Karena kan kalau zikiran mah kapan aja boleh, bisa. Sambil lihat lampu nggak apa-apa. Wal Khatib an Jabir. Lalu hadis berikutnya dari Imam Khatib dari Jabir. Lau da'a bihadza du'a ala syai'in. Kalau berdoa dengan doa ini kepada sesuatu, kita doain sesuatu nih. Bainal masyriqi wal maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat kita doain atau kita mengharapkan sesuatu di situ. Fi sa'atin min yaumil jum'ati, pada satu waktu pada hari Jumat, yakni saat al-ijabah, yaitu pada saat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa stujiba li sahibihi, kecuali Allah akan mengabulkannya bagi orang yang memintanya. Ya. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram. Tuh, doanya itu. Jadi kalau pengen semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, ya, artinya dari masyriq sampai maghrib hajat kita kalau dikumpulin tuh pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Tuh, itu doang tuh. Berapa banyak dibacanya? Di sini tidak ada jumlah yang disebutkan. Artinya apa? Semakin banyak semakin bagus. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Tuh, yang pendek-pendek udah ada berapa tadi? Ada 3 tuh ya. Minimal yang ini dah. Tadi kalau disuruh salat baca salat Al-Baqarah mah ampun. Enggak ada yang sanggup. Sebelum subuh tadi apa? 3 kali baca astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Kemudian yang kedua tadi 100 kali setelah salat Jumat, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Lalu yang berikutnya tadi ini kapan saja? Ini pokoknya di waktu-waktu yang diijabah. Ya, banyaklah. Kapan itu? Sepanjang malam Jumat dan hari Jumat itu semuanya adalah waktu yang diijabah. Ya, artinya kapan saja, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, boleh dibaca. Apa bacaannya? La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram. Itu enggak ada jumlah. Ya, mau 10 kali juga nggak apa-apa dah. Gitu ya. Mau 100 kali juga boleh. Ya. Nah, ini adalah beberapa amalan yang insya Allah kita semua bisa ngamalin. Ya, terutama tadi yang terakhir itu karena waktunya tidak ditentukan pagi, sore. Nah, kalau yang pertama tadi ditentukan waktunya sebelum subuh. Yang kedua setelah sholat Jumat. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pada malam hari ini ya. Karena ini mata yang tidak bisa dibendung. Ya. Nah, ini sebetulnya tinggal sedikit lagi di bab Fadilah Jumat ini, tapi kita insyaallah kita akan sampaikan di malam Rabu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan. Ya. Insyaallah nggak ada pertanyaan ya? Ada. Allahu a'lam bishawab. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.